Upaya negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran, Israel memperkeruh dengan terus menyerang Lebanon. Iran pun mengamati ada keretakan hubungan antara Trump dan Netanyahu. Tiga bulan setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran, hubungan Trump dan Netanyahu disebut retak. Trump menginginkan kesepakatan diplomatik, sementara Netanyahu justru mendorong eskalasi perang. Iran pun memanfaatkannya sebagai senjata di meja perundingan. Iran menjadikan penghentian pertempuran antara Israel dan Hizbullah sebagai syarat untuk memulai pembicaraan dengan Washington. Dalam pernyataan di media sosial X, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, "Saya telah berbicara malam ini dengan Presiden Trump dan mengatakan kepadanya bahwa jika Hizbullah tidak berhenti menyerang kota-kota dan warga negara kami, Israel akan menyerang target-target teror di Beirut. Posisi kami tetap tidak berubah. Pada saat yang sama, militer akan terus beroperasi sesuai rencana di Lebanon Selatan." Melalui akun Truth Social-nya, Trump bilang sudah menelepon Netanyahu untuk menghentikan serangan ke Lebanon. Trump bilang, "Saya berbincang dengan Bibi Netanyahu hari ini, memintanya untuk tidak melakukan serangan besar-besaran ke Beirut, Lebanon. Dia memutar balik pasukannya. Terima kasih Bibi, saya juga berbincang dengan perwakilan para pemimpin Hizbullah dan mereka setuju untuk berhenti menembak Israel dan tentaranya. Demikian pula Israel setuju untuk berhenti menembak mereka. Mari kita lihat berapa lama itu akan bertahan. Semoga itu akan berlangsung selamanya." Telepon bernada keras Trump kepada Netanyahu untuk segera mengakhiri serangan ke Lebanon rupanya akan dituruti Israel. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menyebut Israel akan patuh pada Amerika Serikat, mengingat sejumlah tindakan Israel seperti saat menahan kapal flotila dan menyiksa relawan memantik kemarahan internasional. Perdana Menteri Netanyahu itu akan patuh dengan apa yang diminta oleh Trump ya, karena sekali lagi Trump menggunakan mungkin bahasa yang sangat keras terhadap Perdana Menteri Netanyahu, lalu kemudian juga mengingatkan bahwa Israel setelah kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu terkait dengan flotila di mana Ben Gvir, Menteri keamanannya itu melakukan pemukulan terhadap relawan, lalu kemudian serangan ke Lebanon Selatan sampai ke Kastil Balfour itu semua membuat Israel itu dalam pandangan masyarakat internasional sangat rendah. Bagi Iran, semakin Israel memukul Hizbullah, semakin Iran punya alasan untuk mempersulit atau bahkan membatalkan perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Sementara Trump terdesak untuk segera mengakhiri perang karena menyebabkan melambungnya harga energi. Saudara, Iran mengambil celah dari keretakan Trump dan Netanyahu dalam mengakhiri perang. Untuk membahasnya, sudah bersama kami peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali. Selamat malam, Mas Pizarro. Selamat malam, Mas Vidi. Baik, Mas Pizarro, terima kasih untuk waktu Anda. Mas, ini meski sudah ditelepon Trump, tapi Netanyahu tetap mengancam menyerang Lebanon. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Iya, jadi Amerika Serikat dan Israel ini, Mas Vidi, punya musuh yang sama, tapi cara menangannya itu berbeda. Amerika dengan Israel bisa sama-sama itu punya musuhnya itu, misal Iran dan Hizbullah, tetapi prioritas dan strategi mereka itu berbeda. Contohnya ya, kenapa Israel tetap dia berencana akan melakukan serangan kepada Hizbullah, kepada Beirut, walaupun tadi ya sudah dikontak oleh Donald Trump secara keras, tetapi jangan lupa, bagi Israel, Hizbullah itu ancaman selamanya. Amerika Serikat itu tidak ingin kemudian terganggu dengan perang ini, karena nanti bisa menghambat negosiasi dia kepada Iran, dan kemudian akan juga berpotensi menciptakan perang skala besar di kawasan. Ini yang kemudian dipikirkan antara Donald Trump dan itu yang berbeda dengan Netanyahu. Jadi walaupun ini sekutu strategis, sekutu ideologis, Mas Vidi, tetapi tetap ada cara-cara pandang mereka yang berbeda. Dan itu kalau kita lihat sudah terjadi berkali-kali. Karena gini, Netanyahu sama Trump itu bukan atasan bawahan. Enggak 100% itu Netanyahu itu bisa dikontrol. Contoh misalkan, dulu misalkan ketika terjadinya kesepakatan di Gaza, toh Israel tetap melakukan serangan kepada jalur Gaza, dia tetap berusaha untuk kemudian Berarti nanti ini juga tidak akan patuh ya, Mas?
Betul, karena presidennya sudah begitu Mas Vidi. Bahkan kalau dari tahun 80-an misalkan ya, Israel itu menyerang reaktor nuklir Irak tuh tahun 80-an. Padahal Ronald Reagan itu tidak setuju gitu. Yang terbaru bahkan Israel melakukan serangan kepada Qatar. Karena Qatar itu tempat negosiasi antara Israel dan Hamas dan dekat dengan Amerika Serikat. Saya kira sulit kemudian mengontrol Netanyahu 100% untuk tunduk dalam kepentingannya Donald Trump gitu. Kenapa Mas Vidi? Jangan lupa Israel itu dia punya doktrin keamanan sendiri, doktrin keamanan yang mandiri. Dia walaupun dia butuh bantuan dari negara-negara lain, tetapi pada ujung-ujungnya dia tetap harus berdiri di atas kaki sendiri dan tidak harus menunggu lampu hijau persetujuan Amerika Serikat untuk melakukan serangan terhadap Lebanon. Saya kira presiden itu kan sudah dilakukan selama ini. Dia menyerang berbagai wilayah, berbagai tempat walaupun Donald Trump itu tidak setuju seperti itu. Karena begini, Israel juga memikirkan Donald Trump itu juga butuh dia. Amerika itu juga butuh Israel yang memberikan jaringan intelijen, memberikan informasi tentang kekuatan kelompok-kelompok militan, kelompok-kelompok perjuang Palestina kepada Amerika Serikat itu siapa? Itu Israel. Baik, Yang Mas memberikan Pizarro, bocoran. Ya, apakah ini berarti melukiskan memang ada ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel, Trump dengan Netanyahu? betul. Ini emang ada ketegangan, ada keretakan, tapi bukan akhir dari segalanya, Mas Vidi. Oke. Gitu, walaupun ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, tetapi kalaupun nanti Netanyahu mengikuti skenario Trump, dia mungkin hanya mundur secara taktis saja, bukan secara strategis. Mungkin situasi ketika udah kembali, ada negosiasi yang berlangsung dengan Iran, kemudian ada tanda-tanda kesepakatan, mungkin Israel akan melakukan serangan kembali gitu. Karena problematikanya, Netanyahu itu juga dia dilema. Kalau dia menarik mundur pasukan Israel totally dari Lebanon, itu juga berbahaya sama dia. Kan ini pasukan Israel udah di front depannya Lebanon nih, Mas Vidi. Kalau dia narik mundur, itu kemudian akan rentan ditembaki oleh Hizbullah. Itu kenapa makanya Netanyahu itu tetap dia tetap berjaga-jaga di wilayah Lebanon, walaupun nanti Donald Trump itu meminta dia mundur. Telepon Netanyahu, Bibi kepada Donald Trump yang mengatakan, jika Hizbullah menyerang saya akan menyerang balik. Itu kan sudah penegasan bahwa mereka tidak sepenuhnya harus menunggu lampu hijau dari Baik, Washington. Mas untuk Pizarro, melakukan tapi invasi apakah terhadap Lebanon. situasi ini akan dimanfaatkan oleh Iran dan bagaimana Anda melihat Iran akan memanfaatkan situasi seperti ini? Mas Vidi, Iran udah mengatakan bahwa situasi di Lebanon itu akan berdampak terhadap Israel. Maka kalau ini terus berlanjut, maka perdamaian dalam waktu dekat tampaknya sangat jauh akan terjadi. Bahkan kalau kita lihat sekarang, Iran udah menyerang Kuwait, Iran udah menyerang Bahrain. Saya kira itu juga respon atas begitu agresifnya kekuatan Zionis Israel melakukan invasi di wilayah Lebanon. Bahkan yang terbaru ada laporan mengatakan Iran juga merespon tentang situasi di jalur Gaza. Karena ketika bulan Idul Adha aja, itu udah lebih 30 warga Gaza yang dibunuh oleh Israel. Saya kira perdamaian akan sangat jauh dan kalau kita katakan sekarang tampaknya udah semakin sulit untuk menemukan titik kompromi dalam waktu dekat ketika Israel ini terus melakukan provokasi di wilayah Timur Tengah, di wilayah Lebanon, dan ini akan berdampak terhadap jalannya negosiasi antara Trump dengan Iran. Berarti daya tawar Iran akan lebih kuat terhadap Amerika Serikat sekarang? Betul, karena Iran bisa dibilang udah nothing tulus, Mas Vidi. Oke. Mereka udah melakukan negosiasi selama ini tetap dihianati. Sebelum ada kasus invasi Israel ke Lebanon aja, itu negosiasi sangat sulit. Apalagi ditambah masalah ini. Karena problematikanya Iran memasukkan klausul Lebanon, memasukkan klausul syarat-syarat tentang situasi perdamaian di Lebanon sebagai garis merah kesepakatan mereka dengan Washington. Ketika garis merah ini dilanggar oleh Israel, walaupun ini sekutu Amerika Serikat, Iran memandang baik Washington maupun Tel Aviv itu satu wajah yang sama. Tidak bisa dipisahkan karena mereka bagian dari sekutu strategis antara Amerika Serikat dan Israel. Saya kira ini poin-poin yang akan semakin menghambat, yang akan semakin sulit mewujudkan kata win-win solution antara Washington dengan Teheran. Berarti Anda melihat bagaimana soal sikap Donald Trump nanti? Apakah akan ada kegamangan mengingat ini semakin sulit? Iran tidak bersedia melepas Hormuz, juga tidak sepakat soal nuklir. Sekarang giliran ada Israel terus menyerang Hizbullah di Lebanon yang juga menjadi concern Iran. Ini semakin jauh tampaknya untuk kesepakatan. Bagaimana Anda bakal melihat Donald Trump bersikap? Oke, Mas Fidi, saya kira akan ada dua hal yang kita bisa prediksi tentang situasi hal ini. Pertama ialah bahwa Donald Trump berhasil misalkan itu menekan Netanyahu minimal untuk kemudian freezing terlebih dahulu. Sementara itu membekukan serangan dia kepada Lebanon. Itu mungkin yang paling mungkin bisa dilakukan oleh Donald Trump untuk menghentikan Netanyahu. Tapi totally stop untuk menjaga Netanyahu tidak menyerang Lebanon tampaknya sangat sulit. Itu skenario pertama. Yang paling mungkin itu hanya sementara Israel tidak melakukan serangan kepada Lebanon. Yang kedua, eskalasinya itu bisa menjadi lebih besar. Kalau Mas Vidi, misalkan Israel itu terlalu
terlalu bergerak jauh di wilayah Libanon. Dia misalkan menyerang Beirut gitu. Kenapa dia nyerang Beirut walaupun basis Hizbullah ada di Libanon Selatan? Karena basis kantor kemudian tokoh-tokoh dan intelijen Hizbullah itu ada di Beirut. Dengan melakukan serangan kepada Beirut itu menjadi simbol bahwa Israel sudah masuk kemudian untuk menyerang basis-basis markas-markas para petinggi Hizbullah. Nah, jika kemudian Israel bergerak sangat jauh melakukan serangan kepada Beirut, ini kemudian akan juga berdampak dengan semakin intensitasnya serangan yang dilakukan Iran kepada pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan Timur Tengah. Kemudian yang serangan ketiga itu juga bisa mungkin menjadi perang regional, Mas Vidi ya, karena kita mengetahui ada basis kelompok Iran di wilayah Irak, ada basis dia di Yaman, ada basis dia di Libanon, bahkan juga ada di Bahrain. Ini bisa saja sel-sel tidur ini itu diaktifkan oleh Iran untuk kemudian mengeskalasikan ketegangan di kawasan ketika kemudian Amerika Serikat dan Israel dianggap tidak patuh, tidak kemudian menyepakati poin-poin yang bisa disepakati oleh mereka sebelum masuk kepada perundingan, salah satunya klausul mengenai perang Libanon. Saya kira itu beberapa variabel prediksi yang terjadi, Mas Vidi, ke depan ketika ini eskalasi terus berlangsung. Baik, Mas Pizarro Ghazali, peneliti Asia Middle East Center, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Malam. Selamat beraktivitas kembali, Mas Pizarro. Oke, terima kasih Mas Vidi.